Halo, saya Benedikta Meritiara Florencia Pesensudin, absen 8 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membawakan teks ceramah mengenai lingkungan. Selamat menyaksikan. Lingkungan alam kita, lingkungan alam bersama. Saudara-saudari sekalian yang baik hati, lingkungan alam adalah benda mati atau abiotik maupun makhluk hidup atau biotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Lingkungan alam menyajikan udara yang segar, menyerap polusi, dan yang pasti sebagai tempat menyimpan kekayaan sumber daya alam hayati yang beragam jenisnya. Lingkungan alam dapat berbentuk sungai, laut, hutan, dan lainnya. Anda dan saya patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pemberiannya yang sangat indah ini, terutama di Indonesia masih memiliki banyak hutan. Dewasa ini, seringkali saya melihat tak sedikit orang yang meremehkan keberadaan lingkungan. Ketidaksadaran sebagai manusia seringkali melakukan hal-hal yang buruk, sehingga membawa dampak buruk bagi lingkungan alam. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan dampak buruk pada lingkungan alam, antara lain yang pertama, pembakaran hutan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia sejak Januari 2021 hingga Juni 2021 seluas 52.479 hektar. Ini biasanya terjadi karena orang secara sembarangan membuang puntung rokok dan untuk membuka lahan baru. Yang kedua ada pencemaran sungai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa 59% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar berat. Ini biasanya terjadi karena adanya limbah dari industri. Contoh limbah industrinya dari migas dan pertambangan, lalu ada limbah rumah tangga, dan limbah peternakan. Yang ketiga, ada penebangan hutan. Biasa disebut illegal logging. Penebangan hutan ini sering dijumpai di Indonesia. Aktivitas ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan kebutuhan kayu baik di pasar lokal maupun pasar internasional. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh dampak buruk yang dihasilkan pada lingkungan alam. Yang pertama, fauna yang tinggal di dalam hutan kehilangan habitatnya, bahkan dapat musnah. Yang kedua, rusaknya ekosistem bagi makhluk hidup hutan. Yang ketiga, produsen oksigen yang didapat dari pepohonan dalam hutan akan berkurang. Juga fungsinya sebagai penyerap karbon dioksida juga berkurang. Yang keempat, hutan semakin gundul, sehingga mudah terjadinya tanah longsor dan banjir. Yang terakhir, dari pencemaran sungai akan timbul berbagai penyakit dan matinya ikan-ikan di sungai. Anda dan saya hidup di bumi ini sudah pasti memerlukan adanya lingkungan alam. Tanpa lingkungan alam, tak dapat tercukupinya bahan sandang, pangan, dan papan. Beberapa cara yang bisa dilakukan yakni yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman hutan-hutan gundul. Yang ketiga, berani melapor jika ada aktivitas penebangan hutan secara liar. Lingkungan alam sudah memberikan banyak sekali manfaatnya kepada Anda dan saya. Anda dan saya yang sudah diberi, apakah tidak mau membalasnya? Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk melakukan beberapa cara di atas demi terjaganya lingkungan alam hingga ke anak cucu kita nanti. Lingkungan alam, tanggung jawab kita bersama. Sekian dan terima kasih.